Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Pendaftar PPDB tahap 2 di SMK Negeri 6 Padang membludak. Gunung Merapi turun status, hingga server PPDB SMA di Sumatera Barat yang kembali bermasalah, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Debit air di Sungai Batang Malana yang berhulu dari Gunung Merapi meningkat setelah puncak Merapi diguyur hujan deras. Peristiwa itu menyebabkan ratusan warga Kampung Jao, Jorong Pabalutan, Kecamatan Rambatan, memilih mengungsi ke pondok-pondok yang dibangun di atas bukit yang lokasinya tak jauh dari permukiman. Pondok-pondok itu dibangun untuk antisipasi dan siaga setelah terjadinya banjir bandang yang menelan puluhan korban jiwa di tanah datar 11 Mei lalu. Kasus kematian bocah 13 tahun bernama Afif Maulana di bawah jembatan Kuranji beberapa waktu lalu disebut Kapolda Sumatera Barat karena melompat dari atas jembatan Kuranji akibat takut ditangkap polisi. Tim kepolisian yang terdiri dari 30 anggota Polda Sumbar dan 7 anggota Polresta Padang yang mendeteksi hal itu langsung bergegas menangkap para pelaku tawuran. Sesampainya di lokasi, yakni di jembatan Kuranji, terjadi aksi kejar-kejaran antara polisi dan pelaku tawuran. Sepeda motor yang ditumpangi Afif Maulana dan Aditya terjatuh karena ditendang oleh polisi. Menurut Kapolda, Afif mengajak temannya Adit untuk melompat dari jembatan, namun ditolak. Saat polisi tiba dan melakukan penangkapan, Adit mengatakan bahwa Afif telah melompat. Menanggapi pernyataan itu, LBH Padang selaku kuasa hukum keluarga korban menyatakan pihaknya akan mengajukan bukti-bukti serta keterangan yang menguatkan bahwa kematian Afif Maulana diduga kuat karena penyiksaan yang dilakukan polisi. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menurunkan status Gunung Merapi Sumatera Barat ke level 2 waspada dari sebelumnya berstatus level 3 siaga. Selama 2 minggu terakhir terjadi penurunan aktivitas vulkanologi. Namun demikian, potensi terjadi erupsi masih tetap ada. Variasi kecepatan seismik dari kegempaan rentang waktu pertengahan Juni hingga awal bulan Juli menunjukkan tekanan vulkanik kembali berada di kondisi normal. Sedangkan dari kegempaan Merapi didominasi gempa hembusan yang berupa erupsi terekam rendah. Ratusan masyarakat adat Kinali Pasaman Barat berunjuk rasa di depan kantor sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit. Masyarakat meminta manajemen perusahaan agar menyerahkan 20% lahan kepada masyarakat adat Kinali dari 7.000 hektar yang dikuasai perusahaan. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Tahun 2024. Menurut manajer perusahaan, mereka telah bekerja sama dengan Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera untuk mitra pembangunan plasma
dalam pemenuhan 20% sesuai dengan ketentuan undang-undang. Wali murid yang mendaftarkan anaknya pada tahap 2 di SMA kecewa. Pasalnya, server yang awalnya digadang-gadang tak bermasalah, ternyata kembali berulah untuk kesekian kalinya. Beberapa orang tua mengaku kecewa dan khawatir bahwa kesulitan akses ini dapat menghambat kesempatan putra-putri mereka untuk dapat bersekolah di sekolah pilihan anaknya dan menghambat kesempatan anaknya untuk mendaftar sekolah SMA tujuan. Mereka sengaja datang ke sekolah untuk menanyakan sulitnya akses ke server PPDB SMA Negeri 2 Padang. Namun pihak sekolah mengatakan server sedang bermasalah. Kepala SMA Negeri 2 Padang mengatakan terkait permasalahan server, pihak sekolah tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak berada di bawah kendali sekolah. Gangguan server itu berasal dari Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Setelah diburu tim khusus narkoba Polda Sumbar dan berusaha membawa kabur 40 kg ganja, akhirnya mobil yang dikendarai pengedar narkoba antar provinsi ini dihentikan petugas di Jalan Raya Rawo Pasaman pada Rabu dini hari. Dua pengedar yang berada di dalam mobil tak lagi dapat berkutik dan segera ditangkap petugas. Dari dalam mobil, petugas menemukan 40 kg ganja kering yang dibawa dari Penyambungan Sumatera Utara. Di waktu yang sama, tim Subdit 3 Narkoba Polda Sumbar juga menangkap dua pengedar narkoba yang membawa 8 kg ganja kering di Jalan Lintas Panti Pasaman Barat. Mirisnya, barang haram itu diduga dikendalikan oleh narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas 1A Padang. Polisi bekerja sama dengan pihak lapas untuk menyelidiki informasi yang diberikan oleh pengedar yang ditangkap Satuan Narkoba Polda Sumbar ini. Di daerah Penyambungan Sumatera Utara, kita mendapatkan informasi bahwa akan ada dua rombongan yang akan masuk ke wilayah Sumatera Barat melalui jalur Pasaman. Dari informasi ini, akhirnya kita membentuk dua tim Sus dan tim opsional Subdit 3 untuk memantau pergerakan dua rombongan ini. Jadi total pengungkapan kita ada sekitar 48 kg ganja. Keempat tersangka sudah ditahan di tahanan Polda Sumbar dan bersiap menghadapi ancaman hukuman mati karena melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang tentang Narkotika. Peredaran narkoba yang dikendalikan oleh tahanan yang masih menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan adalah bukti ketidakberhasilan lembaga terkait mengelola masalah peredaran narkoba di negeri ini. Sri Louis melaporkan dari Padang. Sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Pasaman Barat antara termohon Satpol PP dan Damkar Pasaman Barat melawan tim kuasa hukum pemohon Hendra selaku pemilik kafe sudah menghasilkan keputusan oleh majelis hakim, yaitu permohonan pemohon ditolak. Pengadilan Negeri Pasaman Barat menggelar sidang pembacaan putusan perkara gugatan pra-peradilan nomor 3 atas penindakan dan pembinaan 7 karyawatinya oleh Satpol PP dan Damkar Pasaman Barat beberapa waktu lalu. Kedua belah pihak terlibat hadir dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di ruang sidang Chandra, Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Dalam putusannya, hakim tunggal yang menyidangkan perkara itu memutus permohonan pemohon ditolak dan tidak dapat dikabulkan. Menurut kuasa hukum pemohon Zulkifli, mereka menerima putusan hakim Pengadilan Pasaman Barat dan menghormati putusan itu,
meski permohonan mereka ditolak hakim. Alasan ditolak karena mereka dari kuasa dianggap tidak sah. Pasalnya yang memberi kuasa hanya pemilik kafe saja, bukan langsung dari 7 wanita yang ditangkap. Sesuai dengan putusan yang disampaikan oleh hakim bahwa pra-peradilan kita tidak dapat diterima. Sikap kita tetap menghormati atas putusan tersebut. Alasan bahwa kita dari kuasa tidak dapat diterima karena yang bersangkutan yang memberikan terhadap kita kuasa dalam pra-peradilan ini. Menurut Kabag Hukum Pemda Pasaman Barat, selaku kuasa hukum Satpol PP dan Damkar, dengan dikabulkannya eksepsi dan ditolaknya permohonan pemohon, membuktikan bahwa penindakan yang dilakukan Satpol PP sudah sesuai aturan yang berlaku. Kita menghadapi sidang ini lebih kurang 7 kali sidang dan pada hari ini sudah dibacakan putusan oleh hakim bahwa hakim menerima seluruh eksepsi kita dan menolak permohonan termohon terkait perkara Prapit nomor 3 2024. Yang kita hadirkan 7 orang saksi dan bukti lebih kurang 17 bukti surat. Sebelumnya Pengadilan Negeri Pasaman Barat sudah melakukan sidang pra-peradilan selama lebih kurang 7 hari yang digelar secara maraton. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.